Halo semua, perkenalkan saya Bibiana Bridinggiliama dengan NIM 2306040007. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Namun sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita akan mempelajari tentang pengertian filsafat itu sendiri. Nah, kata filsafat itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu berasal dari kata philos yang berarti cinta atau kecintaan, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi, filsafat itu dapat diartikan sebagai suatu kecintaan terhadap suatu kebijaksanaan. Nah, kata filsafat itu menurut Plato adalah sebuah pengetahuan yang berminat untuk mencapai pada kebenaran asli. Nah, yang kedua tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan. Nah, pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang hubungan Tuhan dan manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang berikutnya adalah tentang wawasan filsafat. Nah, wawasan filsafat itu sendiri terbagi menjadi 3 cabang, yaitu yang pertama ontologis, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Nah, yang berikutnya itu tentang wawasan filsafat secara ontologi. Nah, ontologi itu sendiri adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang sifat atau wujud atau fenomena yang sudah ada secara konkret. Nah, Pancasila sebagai filsafat secara ontologis dimaksud sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila secara mendetail. Nah, wawasan filsafat yang kedua yaitu tentang epistemologi. Nah, epistemologi itu sendiri adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Maka, Pancasila sebagai filsafat secara epistemologi dapat diartikan sebagai nilai-nilai Pancasila yang digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintetiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan filsafat yang ketiga yaitu aksiologi. Nah, aksiologi itu sendiri merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Nah, secara aksiologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem nilai. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem nilai. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu value system, sistem tujuan, dan menjadi suatu ideologi. Nah, setelah kita mempelajari 3 wawasan dari filsafat tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa cabang kajian filsafat yang ada ternyata saling melengkapi satu sama lain. Jika ontologi itu mempelajari hakikat keberadaan sesuatu, maka epistemologi akan mempelajari bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang hal itu. Lalu, aksiologi akan mempelajari guna dari pengetahuan yang diperoleh. Nah, dapat kita artikan bahwa landasan ontologis Pancasila sebagai filsafat itu adalah sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari nilai-nilai Pancasila. Sedangkan secara epistemologi berarti itu adalah sebuah upaya untuk menyelidiki asal dari Pancasila itu sendiri. Sedangkan secara aksiologis berarti kajian Pancasila itu sebagai filsafat dapat diartikan supaya mencari kegunaan hakikat Pancasila sebagai sistem nilai. Pesan dari saya, jika ada yang masih belum
dimengerti atau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar.